Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin al-amin wa alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Wa in azza, dan jika sulit, alaika atas engkau, al-buka'u ulih menangis. Bilang alih menangis, ya apa? Fatadzakkar, maka ingat ulihmu, ma baina yadaika, sesuatu yang di hadapanmu, min ahwalil akhirati, dari huru-hara akhirat. Allati anta mulaqiha, yang engkau mulaqiha, selagi menjumpai akan itu ahwal. Min ghairi syakkin, dari ketiadaan ragu-ragu, wala raibin, dan ketiadaan bimbang. Pasti kita akan bertemu huru-hara akhirat. Dan itu kada syak, kada ragu-ragu, dan kada ada kebimbangan di situ. In kunta, jika adalah engkau, kada amanta, sungguh beriman engkau, billahi, dengan Allah, wa bima jaa bihi Muhammadun Rasulullah, dan dengan sesuatu yang datang dengannya itu Muhammadur Rasulullah, oleh Muhammad utusan Allah. Ganang huru-hara akhirat di padang mahsyar, kepanasan, kehausan, kelaparan, batilanjang, baka kajalan. Belum lagi kita kena ditimbang selamat jua kah waktu timbangan amal itu. Waktu dihisap napa nang kita gawi barataan nang di dunia nang ini nih, dihisap orang, dihitung orang, diteliti orang, dicari orang. Maka nang menghisap ni kada betah luput, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kada meninggalkan gawian halus, gawian gandal, melainkan ada hitungannya. Bila kita mengganang itu terus, fasaufa tabki, maka selagi menangis engkau, la mahalata, pasti, tidak boleh tidak, la mahalata, tidak boleh tidak, engkau pasti menangis. In kana laka qalbun yafqahu, jika ada bagi engkau hati yang yafqah, memahami, wa aqlun yaqilu, dan akal yang berpikir. Akal yang berpikir, akal yang memikirkan itu mau. Bila kita punya hati yang bisa mempaham, bila kita punya akal yang mau berpikir, bila kita memikirkan akhirat, pasti kita tangis kita. Karena itu pasti kita temui, pasti kita hadapi. Fa illam yakun laka syai'un min dzalika, maka jika tidak ada bagi engkau sesuatu daripada yang demikian itu, hati kita kada mau memahami, akal kita kada mau berpikir, sehingga menangis itu sulit lawan kita. Karena memang hati kita kada memahami itu, bahkan mungkin seakan-akan kada percaya. Fa'dud nafsaka, maka anggaplah dirimu, fil an'am, pada binatang, as-saimati, yang digembalakan, fil mara'i, pada kandang-kandang, wal bahaimi, dan binatang ternak, ar-rati'ati, yang makan, fil kalai, pada rerumputan. Sudah, anggap kambing aja sudah, anggap kayak sapi aja sudah. Bila kita, ayo kenapa bedanya kita lawan sapi, kenapa bedanya kita lawan kambing? Namun kita ini kadang mau berpikir urusan akhirat, kadang mau berpikir tentang urusan huru-hara kiamat, nang cagaran pasti kita temui toh. Jadi kehidupan kita ini kita anggap hanya sekadar makan, minum, guring aja, bila mati selesai. Kenapa bedanya kita lawan kambing? Kenapa bedanya kita lawan sapi? Kambing makan guring bebini, makan guring kawin. Nah itu
Makan guring kawin. Tapi tambahi kambing kalau pada kita amun kayak itu. Mun kambing ada mempan dagingnya kau dimakan. Mun manusia apa ada? Fa inna Allah Ta'ala, maka bahwasanya Allah Ta'ala innama hanya saja khataba mengkhitab, artinya menghitab itu artinya memandiri ahlal qulub, orang yang punya hati, wa dzakkara, dan memperingatkan Allah hum akan orang yang punya hati, ahlal qulub tadi. Itu haja nang dikhitab Allah, itu haja nang dipandiri Allah dalam Quran. Itu haja nang diperingatkan Allah dalam Quran. Nah, orang yang punya hati. Faqala ta'ala, Allah berfirman, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Inna fi dzalik, sesungguhnya pada yang demikian itu ladzikra, sungguh peringatan, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang ada baginya hati, au alqasam'a, atau dia lontarkan pendengaran ketika dibacakan ayat-ayat, dia arahkan, alqa itu lontarkan, arahkan maksudnya, atau dia alqa mengarahkan, as-sam'a pandangan, pendengaran, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Jadi orang yang punya hati dan orang yang hakun mengarahkan pendengaran untuk apa? Untuk memahami peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Quran adalah satu kitab. Kitabun, Quran adalah kitab. Anzalnahu ilaik, kami turunkan kitab itu kepada engkau. Mubarakun, diberkahi, liyadabbaru, agar memikirkan mereka, ayatihi, akan ayat-ayat Quran, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar mengambil peringatan ulul albab, oleh orang yang punya hati. Kan orang yang punya hati, albab itu akal bisa, artinya lub, hati bisa juga. Jadi albab itu jabal pada lubun albab, hati artinya. Jadi apa orang kada punya hati, kada bisa memaham peringatan-peringatan dari Allah. Wa fi ghairi maudhi'in, dan pada ghairi maudhi', tidak satu tempat, artinya banyak. Wa fi ghairi maudhi'in, dan pada tidak satu tempat, artinya banyak. Kada sabuting, kada satu tempat. Minal kitabil aziz, daripada kitab yang mulia, ya Quran. Nah, mana kalimat wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak mengambil peringatan kecuali orang yang punya hati atau punya akal. Karena sebenarnya hati dan akal itu sama artinya. Lub itu hati yang terdalam, di situ kita berpikir, merenung. Bukan hanya kalbun. Kalau kalbun ini hati yang luar, nang masih katuju bebulak balik. Jadi nang katuju berbulak balik, hendak ini, hendak itu kalbun masih. Tapi ketika kita di balik kalbun itu ada lubun. Di situ kita berpikir, tafakur. Jadi jangan diarti hati itu hati nang daging lain, atau akal itu jangan diarti utak nang di kepala gitu. Memang ada kaitannya tapi beda. Ada kaitannya tapi beda. Sebab utak nang di kepala nang ini sama aja sapi, kita ada utak sapi. Iyalah, utak sapi ada, utak kambing ada. Mana utaknya aja, mencari utaknya. Nama makan gak ada utak. Buktinya apa? Buktinya wani maksiat. Makan utak ketujuh. Wahum, bermula mereka ulul albab. Tafsirnya adalah ulul uqul, orang yang punya pemikiran. Fandur, maka pandang oleh. Kaifa, bagaimana. Nafa, menafikan Allah, menafikan artinya mengeluarkan Allah, at-tadzakkura, akan mengambil peringatan, an ghairihim, dari selain mereka ulul albab. Jadi
Urang kada termasuk ulul albab, kada akan bisa mengambil peringatan dari Al-Quran. Kama khassallahu ta'ala, sebagaimana menghususkan Allah bitadzakkuri, dengan mengambil peringatan ahlal inabati, akan orang-orang yang kembali. Ahlal inabatu orang yang kembali. Wahum, mereka ahlal inabah, ar-raji'una ilaih, orang yang kembali ilaihi, kepada Allah. Karena arti inabatu kembali. Anaba yunibu inabatan, raja'a artinya kembali. Wa ahlal khasyati, Allah khususkan dengan tadzakkur, mengambil peringatan itu ahlal khasyah, orang yang punya khasyah. Khasyah itu apa? Wahum, mereka ahlal khasyah, al khaifuna minhu, orang yang takut, minhu, dari Allah. Karena arti khasyah itu takut. Tapi beda kalau kita takut dengan Allah, kita mesti berparak lawan Allah, kita dekati Allah. Nah, beda dengan manusia. Kalau kita takutan lawan manusia itu, kita mesti menghindari lawan manusia tadi. Aku takutan dengan dunia, jadi peraki. Itu. Wa ahlal imani, Allah khususkan akan ahlal iman, orang yang punya iman. Iman itu apa? Wahum, mereka itu orang yang punya iman, al-musaddiquna bihi, orang yang membenarkan bihi, dengan Allah, wa bi rasulihi, dan dengan utusan Allah, wa bi wa'dihi, dan dengan janji Allah, wa wa'idihi, dan ancaman Allah. Karena iman itu artinya membenarkan. Iman itu artinya tasdik, membenarkan. Faqala ta'ala, Allah berfirman, huwallazi yurikum ayatihi, dialah Allah yang memperlihatkan akan kalian ayatihi, akan tanda-tanda kebesarannya. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, dan menurunkan dia Allah, lakum, bagi kalian, minas sama'i, dari langit, rizqa, akan rizki. Nah, jadi rezeki kita ini sudah diatur dari langit sana, bukan di Pahumaan, bukan di Panurihan, bukan di dagangan, bukan di perusahaan. Jadi jangan takutan, karena bukan di situ rezeki kita. Itu dari langit sudah Allah menurunkan. Buktinya apa? Orang kadisin carian banyak nang nyaman pada nang dicari. Nah, begadang di rumah aja datang orang matahari. Nah, itu bila sudah dianak Tuhan, kedudukannya di situ, aman sudah. Jangan, sudah ada bagian-bagiannya. Ada nang disuruh Tuhan di rumah aja, rezeki datang. Ada nang artinya nang disuruh bercari, berusaha, rezekinya datang. Artinya itu semuaan sudah ketetapan Tuhan. Jangan beingkut di usaha situ, itu nara. Amun aku kada kapahumaan, makan apa anak biniku? Amun aku kada becari, makan apa anak biniku? Nah, itu orang yang bertuhan usaha. Maka sudah Allah tetapkan, wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, dan dia menurunkan bagi kalian dari langit itu rezeki. Orang yang berusaha kan bejijir arti dagangan nih. Nangaran rezeki kita Allah Ta'ala anu akan hati orang kada dari langit, aturannya sudah tuh. Artinya dari langit, artinya ketetapan sudah di Lauhil Mahfuz ada sudah. Lalu si orang ini nah jauh-jauh datang, artinya datang ke toko bertukaran kita, padahal sejauhan orangnya. Siapa membukakan hati itu? Bila ada Allah Ta'ala. Wa ma yatadzakkaru illa may yunib, dan tidak mengambil peringatan illa may yunib, kecuali orang yang kembali. Dan yunib tadi kembali kepada Allah. Hatinya tuh nah kembali lawan Allah. Hatinya nang kembali kepada Allah. Semua anang dilihatnya,
semua anang dirasakannya, semua anang didapatnya, itu dikembalikannya kepada Allah. Artinya pandangan hatinya itu memandang datangnya sesuatu itu dari Allah barataan. Wa qala ta'ala fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Ujar Tuhan, fadzakir, maka beri peringatan olehmu wahai kekasihku Muhammad. In nafa'atiz dzikra, jika bermanfaat itu peringatan kepada mereka. Kenapa gerang? Karena kada berataan peringatan itu bermanfaat. Nang hanya bermanfaat peringatan itu siapa? Nah, sayadzakkaru may yakhsha, selagi mengambil peringatan man yakhsha, oleh orang yang takut akan Tuhan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa dzakir, beri peringatan olehmu wahai kekasihku Muhammad. Fa inna dzikra, maka bahwasanya peringatan itu tamfa'ul mu'minin, memberi manfaat itu zikra al-mu'minin, akan orang beriman. Nah, jadi yang bisa mengambil manfaat dengan peringatan-peringatan yang ada dalam Al-Quran itu cuma 3. Pertama, ahlul inabah. Yang kedua, ahlul khasyah. Yang ketiga, ahlul iman. Nah, ini sebagaimana ayat-ayatnya ini. Wa ma yatadzakkaru illa may yunib, itu ahlul inabah. Fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru may yakhsha, itu ahlul khasyah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, itu ahlul iman. Nah, jadi bila kita hendak bisa mengambil manfaat daripada peringatan-peringatan yang ada dalam Al-Quran, itu kita mesti termasuk dari 3 golongan ini. Bila kita kada termasuk 3 golongan ini, kita tuh membaca Quran tuh sambil lalu aja. Kada akan bisa mengambil peringatan, mengambil pelajaran dari apa-apa yang apa-apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim. Fasyara'a, bacaannya, fasyara'a, maka mensyariatkan Allah at-tadzakkura, akan memberi peringatan. Kama khassa itu tadi. Wa amara, dan memerintah Allah bihi, dengan tadzakkur, rasulahu, akan rasulnya, umuman, secara umum. Secara umum Rasulullah diperintah untuk tadzakkur, memberi peringatan secara umum. Tapi wa khassa, menghususkan Allah, ini Allah binaf'ihi, dengan manfaat tadzakkur itu, al-mu'minina min ibadih, akan orang-orang beriman dari hamba-hambanya. Nah, kalau perintah memberi peringatan itu Rasulullah disuruh secara umum. Tapi Allah hanya mengkhususkan manfaat daripada tadzakkur itu kepada hamba-hamba yang beriman tadi. Apalagi kalau dari iman timbul khasyah, lebih lagi manfaatnya. Apalagi darinya khasyah, ya hanya kembali kepada Allah, meningkat terus. Ahlul iman itu paling rendah sudah. Bila kau naik daripada percaya lawan Allah, timbul takut lawan Allah, bertinggi derajat. Semakin banyak kita mengambil peringatan, mengambil pelajaran dari Al-Quran. Dari takutan Allah Ta'ala timbul asa hendak lawan Allah Ta'ala aja terus, beribadat, berzikir. Itu orangnya ahlul inabah, bertinggi terus tau. Tapi dasarnya iman dahulu. Wa kana dzalika lahum, dan adalah itu tadzakkur lahum bagi mereka mukminin, hujjatan indahu, pembela, atau hujjah itu dalil, atau bisa juga jadi pembela, bisa artinya itu jadi pembela karena indah di sisi Allah. Jadi pembela ini karena di sisi Allah, karena ketika hari kiamat, menghadapi huru-hara kiamat, ketika dia artinya rancak tadzakkur dengan peringatan-peringatan, itu merupakan hujjah, pembela bagi hamba-hamba yang beriman karena di sisi Allah. Wa mahajjatan ilaih, dan jalan menuju Allah. Wa mahajjatan ilaih, dan jalan ilaih, menuju Allah. Jadi kalau kita banyak baca Quran, kita sambil tafakkur, sambil tadzakkur, mengambil peringatan, mengambil pelajaran dari apa-apa yang di Quran, itu merupakan jalan kita untuk mendekat kepada Allah.
Kama kana 'alal akharin, sebagaimana adalah itu tadzakkur atas akharin selain mereka, itu hujjatan qa'imatan mudahidatan li hujajihim al-batilati. Jadi sebagaimana itu tadzakkur atas akharin selain mereka mukminin, ya orang-orang kafir, itu hujjatan, musuh, qa'imatan, yang berdiri untuk malawani, yang melawan orang-orang kafir, mudhidatan, yang melenyapkan lihujajihim, bagi alasan-alasan mereka al-batilati, yang sesat, yang salah. Ya, orang kafir kena beralasan macam-macam, pian kenapa ikam kafir? Ada depan Rasul. Kenapa ikam ada beriman? Kalau ada ini. Maka hujah di Quran itu kena mengalahkan alasan-alasan mereka itu. Jadi orang-orang kafir pun mereka mencari alasan sekira selamat dari huru-hara akhirat. Tapi itu akan dipatahkan oleh hujah yang ada dalam Al-Quran tadi. Kenapa? Maka sudah ada Rasul ditutus. Rasulnya sudah meninggal, kami kada sejaman. Maka ada Al-Quran. Maka ada Al-Quran yang disampaikan oleh para sahabat, para tabi'in, sampai kepada para ulama-ulama. Karena baik kepada beriman. Fa innahum, maka bahwasanya mereka a'radu, berpaling, ba'dal ilmi, sesudah tahu. Mun bujur-bujur kada sampai dakwah Islam, orang-orang kafir tuh mulai lahir sampai mati kada pernah sampai kepada mereka dakwah Islam. Itu Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun itu dimasukkan dalam golongan ahli patrah, diampuni Allah Ta'ala. Itu orang-orang yang mulai lahir sampai mati karena begini di atas gunung sana kada pernah mendengar dakwahnya Rasulullah, itu diampuni Allah Ta'ala kekafirannya, menyembah nang apa aja nya. Tapi bila mendengar arti dakwah Islam, ada malahan maingkari, menentang. Nah, ini yang berbahaya orang kafir nih. Mereka itu berpaling sesudah tahu, wa ankaru ba'dal ma'rifati, dan mereka maingkari sesudah kenal. Walam yastajibu lillahi wa rasulih, dan tidak memperkenankan mereka lillahi, bagi Allah, wa rasulih, dan bagi utusan Allah. Wa qalu, dan mereka berkata lagi, qulubuna fi akinnatin, hati kami pada tertutup, mimma tad'una ilaih, dari sesuatu yang engkau ajak kami kepada itu sesuatu. Kami tertutup hati. Para ulama-ulama datang kepada orang-orang kafir, ditentang, dibahas, bahkan hendak dibunuh macam-macam, karena nih hati kami tertutup. Fi akinnatin, pada tertutup, mimma tad'una ilaih, dari sesuatu yang engkau ajak kami kepadanya, kepada itu mak. Wa fi adhanina waqrun, dan pada telinga kami waqrun, sumpalan. Telinga kami tersumpal, hendak menarik. Waqrun itu sumpalan. Telinga kami bersumpal, ada hendak mendengari. Wa min bainina wa bainika hijabun, dan antara kami dan antara engkau itu hijabun, dinding. Ada dinding pembatas. Kami kada cagaran umpat ikam, kami kada cagaran beriman lawan apa nang engkau ajak kami. Fa'mal, silahkan kau beramal, silahkan kau berbuat. Innana amilun, sesungguhnya kami pun akan berbuat juga. Sudah, artinya napa ikam kami. Ujar orang kafir dah. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim, dan bersumpah mereka dengan Allah jahda aimanihim, sesungguh-sungguh sumpah mereka, sabujur-bujur sumpah mereka. Bersumpah bubujuran sumpah nang ini. Napa? La in jahum nadhirun, sungguh jika datang akan mereka nadhir, orang yang memberi peringatan, la yakunanna ahda min ihdal umam, sungguh mereka ahda, lebih mendapat petunjuk, min ihdal umam, daripada salah satu dari umat-umat terdahulu. Ini sumpah daripada orang-orang musyrikin deh. Artinya mun kami nih musyrikin Makkah, mun kami nih ada nabi nang datang lawan kami ini lebih baik daripada umat nang Yahudi Nasrani. Yahudi ada nabinya Musa, Nasrani ada nabinya Isa. Kami kita ada nang diutus Tuhan Rasul karena khusus kepada kami bangsa Arab, kami akan mengumpati
kami akan lebih dapat petunjuk, lebih baik daripada umat-umat terdahulu kita. Falamma ja'ahum nadhirun, maka manakala datang akan mereka nadhir, orang yang memberi peringatan, ya Rasulullah, mazadahum illa nufura, tidak menambahkan mereka kecuali lari, ingkar, lari daripada beriman. Itu. Fahadza wasfu man da'ahu rabbuhu ila tauhidihi wa ta'atihi ala lisani rasulih. Jadi kan baris saja lebih diumpati di kitab nih, kadang-kadang ngaran komputer bisa salah-salah. Fahadza, maka ini wasfu man, sifat orang, da'ahu, sini doa kalau bacanya. Maka bermula ini sifat orang, da'ahu rabbuhu, yang mengajak akan dia, rabbuhu, oleh Tuhannya. Jadi paling pada da'a. Da'a itu fi'il madhi, kalau doa apa? Doa artinya kalau da'a mengajak. Maka bermula ini sifat orang, da'ahu rabbuhu, yang mengajak akan dia oleh Tuhan, ila tauhidih, kepada mengesahkannya, wa ta'atihi, dan kepada mentaatinya, ala lisani rasulih, atas lisan rasulnya. Sehakikatnya kan Tuhan kalau nak mengajak orang beriman doh, tapi melalui lisan Rasulullah. Fa'aba, maka enggan dia, wastakbara, sombong dia, wajahada, ingkar dia, wa kafara, dan kafir dia. Padahal langsung Rasulullah itu nak mengajak. Wa man amana bilisanihi, orang yang beriman dengan lidahnya, wasaddaqa, dan membenarkan bizahirihi, dengan zahirnya. Ada orang nang beriman lawan muntong aja. Wa ankara biqalbihi, dan dia mengingkari dengan hatinya, tapi hatinya mengingkari. Fahuwal munafiqu, maka dia itu munafik. Muntong aja beriman Rasulullah, tapi hati mendustakan Rasulullah. Itu banyak bahar itu. Ya golongan munafik nih tuh. Golongan munafik. Fahuwal munafiq, maka itu orang munafik. Alladzi lahu malil kafir, alladzi lahu, sesuatu yang bagi dia, malil kafir, sesuatu yang bagi kafir. Artinya orang munafik itu apa-apa nang bagi orang kafir, apa-apa nang bagi orang kafirnya ada juga. Alladzi lahu malil kafir, sesuatu yang bagi si munafik, malil kafir, adalah sesuatu bagi orang kafir. Daripada keingkaran, daripada apalagi artinya memusuhi lawan Rasulullah. Tapi kalau orang kafir itu, ini terang-terangan memusuhi Rasulullah. Kalau orang munafik ini di belakang, di hadapan baik, tapi di belakang mahambat lawan Rasulullah. Berbahaya lagi munafik ini daripada kafir yang nyata-nyata itu. Wa alaihi ma alaihi min ghadabillahi wa la'nati, dan atas munafik ma sesuatu, alaihi atas itu munafik, min ghadabillah wa la'nati. Wa alaihi ma alaihi, dan atas orang munafik ma sesuatu, alaihi yang ada atas orang kafir. Alaihi pertama kembali kepada munafik. Wa alaihi, dan atas orang munafik ma sesuatu, alaihi yang atas orang kafir. Napa nang didapat orang kafir? Orang munafik dapat juga. Bayannya mak, penjelasan mak itu napa? Min ghadabillahi, dari murka Allah, wa la'natihi, dan laknat Allah. Walaupun dimuntungnya bersahadat, beriman lawan Rasulullah, tapi hatinya mendustakan Rasulullah, sama aja lawan orang kafir. Apa-apa nang bagi orang kafir daripada murka Allah, munafik pun dapat juga. Apa-apa nang ada bagi orang kafir daripada neraka, orang kafir, orang munafik pun neraka juga. Wa man amana biqalbihi wa lisanihi, orang yang beriman dengan hatinya dan lidahnya. Hatinya percaya, muntungnya pun percaya. Wa dhayya'a, dan dia mensia-siakan ma faradallahu alaihi min ta'atih, sesuatu yang mewajibkan Allah atas dia daripada mentaatinya. Wartakaba, dan dia memperbuat ma harrama alaih, sesuatu yang mengharamkan Allah atas dia, min maksiatih, daripada maksiat lawan Allah. Ada orang beriman lawan hati, beriman lawan muntung, tapi napa nang diperdukan Allah disia-siakannya, kada digawinya. Napa nang diharamkan Allah digawinya, dilanggarnya.
Fa amruhu, maka bermula perkara itu orang, walaupun inya beriman lawan hati dan mulut, tapi inya katuju melanggar larangan Allah, katuju meninggalkan yang dipardukan Allah. Fa amruhu, maka perkara itu orang, fi ghayatil khatari, pada bersangatan bahaya, khatar bahaya, pada kesudahan bahaya, itu bersangatan maksudnya, pada bersangatan bahaya, bahaya orang. Wa yukhsha alaihi, dan dikhawatirkan atas itu orang, illam yatadarakhu Allahu bitaufiq, jika tidak memperdapati hu akan itu orang, Allahu oleh Allah, bitaufiq, dengan taufik, bila Allah kada memberi dia taufik, li taubatin khalisatin, untuk taubat yang murni, taubat nang murni, kada taubat incaan, taubat nang tulus, taubatnya tu kada marga urang. Nah, ada juga maling taubat sampai jadi maling karena masuk penjara, itu kada murni taubatnya. Ada juga orang katuju berjudi taubat dia, kenapa taubat bangkrut sudah, nah, kada taubat murni itu. Qabla mamati, sebelum mati, bila orang ni kada diberi Allah taufik hidayah untuk taubat nang murni karena Allah sebelum mati, nah itu dikhawatirkan. Yukhsha alaih, dikhawatirkan atas dia, ayyal tahiqa, bahwa dia ayyul tahaqa, bahwa dia dihubungkan bil munafiqin, dengan orang munafik, wal kafirin, dan orang kafir. Ayyul tahaqa, dikhawatirkan bahwa dia dihubungkan dan orang munafik dan orang kafir. Wa yakuna ma'ahum, dan adalah dia ma'ahum, bersama orang munafik dan orang kafir, fi narillahil muqaddati, pada neraka Allah yang dinyalakan apinya, allati taffali'u, yang bernyala-nyala api itu, alal afidati, atas hati-hati, sampai ke hati-hati ini dah membakar. Kalau api dunia ini kan inggit kulimbit saja dulu. Kalau api neraka langsung menusuk ke hati, langsung ke dalam. Innaha alaihim muqsadatun, innaha, sesungguhnya neraka itu, alaihim, atas mereka, muqsadatun, dipersiapkan, fi amadin mumaddadatin, pada tihang-tihang mumaddadatin, yang ditinggikan. Tihangnya tinggi-tinggi, wah ada cegaran kau keluar itu. Namun rendah kau dinaiki keluar pada neraka. Ini tihang tinggi-tinggi, berapa ribu tahun tingginya. Fasbut ayyuhal mu'minun al-muti'u ala ta'ati rabbik, maka bertetaplah olehmu. Fasbut, maka bertetaplah olehmu, ayyuhal mu'min, wahai orang beriman, al-muti'u, yang taat. Bertetaplah olehmu, wahai orang beriman yang taat. Tetap, apa tetap? Ala ta'ati rabbika, atas mentaati Tuhanmu. Wastakthir minha, perbanyaklah olehmu, minha, daripada taat. Wasbir alaiha, bersabarlah olehmu, alaiha, atas taat itu. Salah satu taat apa? Menuntut ilmu nih. Menuntut ilmu itu taat nih. Ini jalan ke surga. Tetaplah menuntut ilmu sampai mati. Perbanyak menuntut ilmu. Sabar dalam menuntut ilmu. Kamu bila kada sabar, kada kawa menuntut ilmu nih. Bila kada sabar, mau kamu kada sabar, hendak kayak orang juga menuntut ilmu nih. Kada cegaran awet menuntut ilmu. Di luar nyaman bahapi, di luar nyaman ini nyaman itu, kada cegaran awet menuntut ilmu. Maka menyesalnya itu kada wayah ini, kaina menyesalnya. Aku banyak tamu-tamu santri-santri behari nang aku usah aku lajari. Menyesal ulunya kada sampai tamat. Ini pinandulun dia aku masih datang. Pinandul ulun je. Jawa di pinandul lagi. Ulun pernah pian lajari je. Tapi ulun jangan sampai tamat je. Wah ini ulun menyesal aja. Kenapa? Mbak Ambi itu adalah kawin, bebini, banak. Padahal itu lagi diurus. Rata-rata menyesal mah. Nang Ambi di tengah jalan tuh pesantren tuh menyesal. Sudah tua. Tapi tetap ku hibur juga. Ada apa-apa aja. Ada ruginya ikam pesantren. 2 tahun ke 3 tahun ke. Nang nyata ikam tahu dahulu agama. Amun ikam ada soal pesantren, mah hibur narai juga. Daripada namun ku hapusakan dia apa? Hapus dia jangan ya ikam. Ada sakit hati lah orang. Wa akhlis lahu fiha, dan ikhlaslah engkau lahu, karena Tuhan. Lahu itu kembali kepada Rabb, karena Tuhan. Fiha, pada taat itu. Wadum, dan kekali olehmu
dum itu bil amar, dama yadumu dauman dum, wadum dan kekali olehmu, ala dzalik atas itu taat, hatta talqahu jalla wa ala, sehingga engkau jumpai Tuhan jalla wa ala. Sehingga ikam berdapat lawan Tuhan dalam keadaan taat. Fayurdzika, maka menjadikan redha Tuhan akan engkau. Sehingga artinya menjadikan redha Tuhan akan engkau, artinya di hati kita ini Allah jadikan redha lawan Tuhan. Maka bila artinya Tuhan juga hakikatnya mandaki redha di hati lawan Tuhan dah. Nah bila kita redha itu pertanda wa yardha anka, dan redha Tuhan daripada engkau. Tapi asalnya dulu hati kita redha lawan Tuhan, maka itu pertanda Tuhan redha lawan kita. Tapi yang menjadikan redha di hati ini siapa? Hakikatnya Tuhan juga. Wa yahulluka, dan menempatkan Tuhan akan engkau. Wa yahullu, ahalla yuhillu, bisa artinya halla yahullu atau ahalla yuhillu. Halla yahullu, menempatkan, atau ahalla yuhillu bisa juga. Wa yahullu, dan menempatkan dia akan engkau, dara karamatihi, akan negeri kemuliaannya, yaitu surga. Negeri kemuliaan itu apa? Tilkal jannatul lati wu'idal muttaqun. Negeri kemuliaan itu adalah tilka, itu negeri kemuliaan, al jannatu adalah surga, allati wu'idal muttaqun, yang dijanjikan orang-orang yang takwa. Tajri min tahtihal anharu, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ukuluha daimun, makanan-makanan di surga itu daimun, kekal awit kanyangnya tuh. Jadi bila kita makan makanan surga itu kanyang salawasan, kada lapar lagi. Bapang kita makan itu karena kenyamanan saja. Kenyamanan saja, pun lapar kada, marga nyaman narai, dan rasanya itu nih nyaman. Ikut pulang bertambah nyaman, kada ada makanan surga itu berdudulakan tuh, ada dulak tuh kada ada. Nah itu makanan surga tuh. Maka mau hibak aja, amun kada anu aja. Bila kita makan itu, ini ada jadi kotoran kada juga, jadi paluh nang keluar dari puri-puri kulit. Jadi paluh, dan paluh itu harum, lebih harum daripada misik. Nah itu makanan surga tuh. Jadi dan kita makan tuh kada jadi kotoran kada, jadi paluhnya itu harum. Penuntut ilmu tuh dijamin surga. Mantap. Asal mati dalam keadaan menuntut ilmu. Asal itu. Ukuluha daimun, makanannya itu kekal. Wa dhilluha, dan kanaungannya pun kekal juga. Tilka uqbal ladzina taqau, itulah surga. Uqbal ladzina taqau, balasan bagi orang yang takwa. Wa uqbal kafirin, dan balasan bagi orang kafir, an-naru, adalah neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.